Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Waalaikumsalam. saya, Diayu Korina, dan narasumber Sapa Ramadan kita kali ini yaitu Bapak Iwa Mulyana, selaku fungsi protokol dan konsuler KBRI Kairo. Assalamualaikum Pak Iwa, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Mbak Karina, Alhamdulillah baik-baik saja, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baiklah, tanpa mengulur waktu, langsung saja saya mulai ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, jadi salah satu tugas dari fungsi Protkons itu adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Lalu apabila berkenan, bolehkah Bapak menceritakan kepada kita semua upaya apa yang telah dilakukan KBRI dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, terutama saat pandemi COVID-19 ini, Pak? Baiklah, terima kasih. Mungkin Mbak Karina juga sudah tahu bahwa kita ini selama pandemi Corona 19 yang telah dimulai sejak tahun 2020 ya, kita telah membentuk satuan tugas yang namanya Satgas Penanganan dan Pencegahan COVID-19. Fungsinya yaitu bagaimana kita memberikan membantu memfasilitasi para warga negara Indonesia yang ada di Mesir supaya mereka itu bisa tercegah, ikut mencegah lah dari COVID-19, atau bahkan kalau sudah ada yang terpapar, kita juga memfasilitasi dengan penyediaan yang disebut namanya tim medis, konsultasi kesehatan online yang bisa diakses melalui akun Messenger atau Facebook, begitu. Satu tugasnya yaitu misalkan menyalurkan paket bantuan logistik yang sudah tersalur sejauh ini kepada 9.000, dan dalam bentuk misalnya sembako, terus alat-alat kesehatan, masker, sarung tangan, sanitizer, juga untuk sebatas tertentu APD, dan juga tentunya makanan, multivitamin dan madu yang gunanya untuk mencegah dan juga untuk mengurangi dampak sosial ekonomi. Kan kenapa kita memberikan bantuan sembako ini, kan kita tahu ini kan COVID itu ada dampak ekonominya, kemampuan jadi berkurang untuk living on gitu lah. Jadi kami membantu ya, bukan menggantikan, sesuai dengan anggaran yang kita punya dalam bentuk sembako. Begitu, mulai dari beras, minyak goreng, gula, pernah juga telur karena atas permintaan khusus, terus makanan kaleng, ya Indomie pasti itu. Walaupun setelah itu ada yang kalau bisa Indomie diganti, ya kita gantilah dengan yang mungkin lebih bergizi ya, namanya pasta itu. Juga kita pernah melaksanakan untuk kasus-kasus tertentu dalam jumlah terbatas, yaitu memberikan bantuan tes PCR khususnya kepada mereka yang menjadi pekerja migran Indonesia. Dan kita mungkin insya Allah kalau pemerintah masih ada anggarannya dari pusat, kita akan memberikan bantuan ini juga, dan plus vaksinasi. Dan juga kita juga sudah punya rencana mudah-mudahan tidak terjadi, karena kalau melihat tren sekarang ini itu COVID meningkat terus. Dan kita juga sudah tahu, Mbak Karina, sudah ada warga kita yang meninggal ya, dan kebetulan keluarga besar KBRI. Jadi kita akan
rencana kontingensi yang bisa mungkin insya Allah atau jalan terakhir lah namanya evakuasi warga. Tapi kita juga kan sama, ada catatan ya evakuasi itu karena semua kena di seluruh dunia gitu, nggak ada tempat yang aman. Jadi kalau misalnya di Mesir sudah bisa terkontrol dan warga kita juga sudah sadar semua protokol dan kesehatan dan fasilitas juga suka makin bertambah di Mesir, ya insya Allah mungkin ini juga nggak perlu begitu. Demikian Mbak Karina, maaf kalau sedikit agak panjang lebar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Iya, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak apa yang sudah dilakukan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Menteri Luar Negeri saat ini yaitu Ibu Retno Marsudi menegaskan pentingnya sistem multilateral sebagai medium penting untuk mengatasi pandemi global COVID-19 ini. Lalu dapatkah Bapak menjelaskan tentang hal tersebut, Pak? Nah, tadi saya sudah singgung di terakhir bahwa ini yang namanya pandemi ini sifatnya daya tular itu sudah mengglobal gitu ya, dan dampaknya juga mengglobal. Dampak sosial, dampak ekonomi kan kelihatan juga ekonomi di sini lesu kan, banyak hotel kosong segala macam, dan bukan hanya dirasakan oleh Mesir atau Indonesia tapi juga seluruh dunia. Karena ini kan nggak berdiri sendiri kan, semua istilahnya berentet gitu loh. Nah untuk itu kita suatu negara itu nggak bisa mengatasi atau mencegah corona sendirian gitu. Sama seperti negara juga seperti kita sebagai anggota masyarakat kan kita harus bekerja sama. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, misalkan unilateral atau bilateral, jadi harus multilateral, kerjasama dengan semua negara lain. Forumnya itu ya namanya forum multilateral itu WHO, yang kita biasa bilang WHO, singkatan dari World Health Organization. Nah di sana semua negara berkumpul bersama-sama merumuskan langkah-langkah bagaimana mencegah dan mengurangi dampak dari corona COVID-19 ini. Demikian yang dimaksudkan dengan bahwa harus berdasarkan sistem multilateral ya karena sifat dari karakter pandemi ini. Dulu kan regional pernah, ini sudah global semua, tidak ada negara yang bebas. Malah sekarang yang paling tinggi itu Brazil itu. Padahal ininya kan di Cina. Saya pikir Brazil nggak kena. Brazil yang paling tinggi sekarang. Kasus dan semua, termasuk yang meninggal dan lain sebagainya. Ya karena itu dampak dari globalisasi juga itu sebetulnya. Dulu kan kita selalu mengagung-agungkan globalisasi ya, memudahkan pergerakan manusia, barang, modal, segala macam untuk pertumbuhan ekonomi memang bagus. Tapi ya tiba-tiba ya kena pandemi ini yang global, jadi seolah-olah stop globalisasi, nah kayak begitulah. Mungkin ya saya ngerti sedikit lah tentang agama, tapi itu mungkin sama Tuhan tuh ya udah, Anda harus ini dulu deh, istirahat dulu. Demikian mungkin catatan dari saya terkait pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang nomor 3. Nah, dari info yang saya dapat, Bapak ini pernah bertugas di Amerika, Belanda, dan sekarang di Mesir ya, Pak? Iya, betul. Lalu bagaimana kesan-kesan Bapak saat bulan Ramadan dan Lebaran baik di Amerika, Belanda, maupun di Mesir? Mana yang lebih seru dan juga mengesankan nih, Pak? Nah, sebelumnya saya ralat dulu ya, saya nggak pernah tugas di Belanda, tapi saya pernah tugas di Australia. Jadi kita batasi aja. Sebetulnya pertama tuh ada di Sri Lanka, saya tugas pertama, terus di Australia, terus ketiga di Malaysia, dan keempat di Afrika Timur Tengah ini Mesir. Tapi memang saya pernah di Amerika, tapi bukan bukan kerja, tapi sekolah. Dan kebetulan yang kecuali di Sri Lanka ya, di 4 negara itu Mesir, Amerika, dan Australia itu 3 ya. Itu kan sama-sama memiliki 4 musim ya. Jadi yang paling menariknya ya, dan juga tantangannya adalah ketika kalau ini kan dalam konteks bulan Ramadan ya, kalau kita berpuasa pada musim panas,
kayak sekarang ini kan, itu kan kalau Indonesia 12 jam, di Mesir kan 14 jam. Jadi kami pernah buka puasa itu setengah 9 lah. Kalau di Indonesia mungkin setengah 9 udah selesai sholat taraweh ya. Tapi kalau di negara-negara tersebut, dan juga mungkin nanti kalau, tapi udah lewat ya musim panas Mesir, sekarang Mesir ke arah musim dingin, mungkin puasanya jadi lebih pendek. Nah, berbicara mengenai apa, betah atau tidaknya sih bagi kami semua, masing-masing setiap negara itu punya kekhasan tersendiri. Jadi kami tidak melihat ini kelebihan atau kekurangan, dan kami juga kan waktu tugas tuh harus siap. Jadi itu tergantung sikap kita aja, Mbak Karina. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang di sini, misalnya di Mesir. Kita kan nggak biasa ya dengan misalnya panas, terus debu gitu. Ya sudah, kita ya pakai pakaian yang bisa mengurangi ini. Jadi jangan kena debu, pakai apalah segala macam. Atau musim dingin ya harus pakai pakaian tebal. Kan kalau di Malaysia dulu saya kan nggak perlu. Terus apalagi ya? Oh, contohnya seperti itu. Hanya saya ini di Mesir kan, insya Allah saya ini mau pindah tugas ya ke negara yang paling utara nih. Itu mungkin nanti puasanya bisa lebih lama sekali, ekstrim, atau mungkin lebih sebentar, yaitu ke Swedia. Nah, jadi di Mesir ini hanya sampai bulan Juli. Dan satu yang saya kehilangan itu adalah yang kata orang-orang suasana bulan Ramadan. Karena saya datang waktu itu setelah hari raya, jadi tidak menikmati suasana bulan Ramadan yang sesungguhnya ketika tidak ada corona di Mesir. Katanya orang-orang tuh sangat bermurah hati menyediakan makanan. Pokoknya meriah lah, heboh daripada yang di Indonesia. Kalau Indonesia mungkin harus bayar, tapi di sini tuh orang dengan serta-merta memberikan aja apa mungkin sebagai sedekah ya namanya di bulan Ramadan. Nah, itu dan yang paling saya rasakan itu ketika saya tahun lalu itu saya ke Indonesia kena lockdown, terus saya sendirian, terus tetangga saya apartemen itu paham bahwa saya itu sendirian, itu selama 30 hari dikasih makanan loh saya, free, gratis, dan makanannya bukan makanan kaleng-kaleng, emang makanan yang bergizi gitu loh. Sampai saya tuh gimana ya, waduh ini, nah ini mungkin pengalaman yang paling mengesankan di Mesir seperti ini gitu loh. Ya saya juga bukan berarti tidak tahu membalas budi, ya saya juga bagi. Cuman itu hampir tiap hari betul full 30 hari saya dikasih makanan untuk berbuka puasa. Hanya sekarang karena istri saya sudah ada, jadi dia alasannya, saya juga nanya, loh kenapa Anda tiap hari kasih? Ya kamu kan nggak ada istri. Oh gitu. Oh ya udah, terima kasih. Walaupun saya sebetulnya bisa juga sih makanan, saya juga bisa masak dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, biar sama-sama menyenangkan lah gitu. Dia senang bagi ke saya, biar memperoleh ganjaran sebagai buka puasa. Saya juga senang lah ada orang yang bagi makanan, dan makanannya tuh khas Mesir gitu yang istimewa. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih. Jadi yang paling berkenan dan menyenangkan itu Mesir ya, Pak? Atau mana nih? Apa ya itu ya, karena ada pengalaman itu yang tetangga ngebagi selama 30 hari. Boleh dibilang seperti itulah sementara gitu. Saya lupa soalnya kayak di Australia kan seperti di Amerika itu kan negara yang Muslim tuh minoritas lah katakanlah demikian, kecuali di Malaysia ya. Nah itu di sana mereka kan juga menghargai dan memahami lah bahwa kami ini puasa gitu. Malah saya kan anak saya dulu di Australia itu, jadi puasa kan anak saya itu semua simpati gitu loh, nggak menganggap hal yang aneh setelah kita jelaskan, bahkan pernah membelikan makanan ketika waktu sudah berbuka. Ya kurang lebih seperti itu deh Mbak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa Oh program... ya sebentar, yang nomor 3 saya lupa nih. Juga sama waktu saya di Australia, di mana tuh, di Malaysia, di Amerika juga saya ikut, kan banyak walaupun minoritas orang muslim di sana, tapi kita ini punya komunitas.
khususnya mahasiswa banyak. Jadi kami itu menyelenggarakan apa seperti sholat taraweh, sholat pengajian, dan juga apa namanya sholat Idul Fitri. Jadi mereka juga paham gitu loh. Kita ya nggak pernah orang-orang yang non Muslim itu reseh atau bagaimana, nggak ada. Kita gantian dari rumah ke rumah gitu loh. Mungkin di sini juga dulu begitu ya, cuman karena COVID aja katanya nggak ada apa dari rumah ke rumah berbuka puasa gantian jadi host gitu. Itu kami nih waktu di Australia sama Amerika begitu Mbak, ya samalah. Jadi waktu di Amerika, Australia kita mengalami seperti ini, tapi di Mesir karena pandemi nggak ada ya, tapi ada gantinya dapat tetangga yang baik. Demikian, terima kasih. Jadi walaupun jauh dari tanah air, tapi merasa memiliki keluarga sendiri gitu ya Pak. Seru banget. Iya, betul. Dan ya karena kita punya komunitas. Di Amerika kan banyak juga mahasiswa Indonesia. Sama seperti, mungkin lebih banyak daripada yang di Mesir. Gitu. Ya. Saya, kecuali waktu di Sri Lanka itu sedikit orang Indonesia. Sempat saya yang nggak bisa, ya saya jadi khotib, jadi imam, walaupun saya sebetulnya belum merasa layak lah, tapi ya karena sedikit, jadi ya gantian ini staf KBR itu, ya seperti di sini lah, cuma di sini kan banyak ya, kalau di sana kan di Sri Lanka itu sedikit sekali. Gitu. Paling di sana ada juga masyarakat Muslim yang turunan Indonesia dan Malaysia, Melayu, itu juga sama. Kita diundang, jadi ya ada ikatan ukhuwahnya dengan masyarakat Muslim setempat gitu. Demikian, Mbak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa program pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong masyarakat memanfaatkan bulan suci ini sebagai momen untuk bangkit di era new normal nanti nih Pak, khususnya untuk kami generasi muda? Ya, kalau ya katakanlah program pemerintah itu diwakili KBRI lah ya, kami ini ya. Kami kan sebagai kepanjangan pemerintah pusat. Ya kami ini sebetulnya sudah melaksanakan apa yang ditanyakan gitu loh. Saya kan ini yang kedua nih, nanti kan akan ada biasanya ya kalau istilahnya tuh begini, kita dapat memfasilitasi lah bagaimana meningkatkan solidaritas di antara sama warga masyarakat Indonesia, katakanlah di Mesir ya, dalam bentuk kepedulian, keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan, seperti kita membagikan zakat, infak, dan sedekah begitu. Dan kami kan setahu saya KBRI melalui masjid ya, juga melaksanakan hal tersebut. Dan insya Allah kami juga mungkin nanti akhir bulan juga akan menyelenggarakan penggalangan zakat ya, kayak begitu. Ya intinya seperti apa yang bukan diamanahkan atau diwajibkan ya, kan dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu rahmat terbuka ya, artinya pintu kasih sayang Allah itu terbuka selama sebulan, kita dikasih kesempatan untuk memaksimalkan. Nah itu untuk sebagaimana kita ketahui kan untuk memperoleh kasih sayang atau cinta Allah kan kita harus berbuat baik kepada sesama gitu. Jadi Allah ya bahasa sederhananya, Allah akan berbuat baik kepada kita kalau kita juga berbuat baik kepada sesama, begitu Mbak. Jadi, nah kaitannya apa dengan upaya kita untuk mencegah dan menangani corona itu, istilahnya apa, untuk memberantas lah katakanlah. Kita kan sudah ikhtiar ya dengan 3M, 5M itu kan, mencuci tangan, hand sanitizer, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan juga satu lagi itu
menghindari kerumunan lah. Sesuai, kalau di sini kan sudah taraweh, sudah dulu sama sekali nggak boleh di Mesir ini, terus belakangan boleh dengan terbatas, dibatasi lah begitu. Nah, itu kan akan berhasil ya Mbak, kalau kita itu dengan rahmat Allah itu Mbak. Jadi kan semua kita ini selalu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atau dengan rahmat Allah. Kita begini-begini, jadi ikhtiar aja kalau tidak dibarengi dengan rahmat Allah, ya nggak akan maksimal lah. Ya rahmat Allah bagaimana cara? Ya tadi seperti saya tadi memperolehnya itu dengan berbuat baik kepada semua. Gitu. Jadi kita harus ada dua di sini. Kita punya ikhtiar untuk melawan corona dan juga kita harus terus berbuat baik kepada sesama. Insya Allah itu apa? Dan ini momennya lagi di bulan Ramadan, jadi kita harus meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas amal soleh kita lah begitu, agar ikhtiar kita untuk memerangi atau melawan corona itu bisa berhasil. Mungkin demikian Mbak. Terima kasih dari saya. Oh, dan sekarang kita memasuki pertanyaan yang terakhir nih Pak. Jadi pandemi COVID-19 ini telah berlangsung sejak tahun lalu dan telah menyebabkan lebih dari 3 juta kematian di seluruh dunia ini. Nah, menurut Bapak, hikmah apa yang dapat kita petik dan juga apa yang dapat kita pelajari dari adanya pandemi COVID-19 ini, Pak? Kalau menurut saya nih ya Mbak ya, hikmat yang paling sederhana apa Mbak? Ya kita membiasakan diri, harus membiasakan dari sekarang pola hidup sehat dan bersih. Yaitu konkretnya dengan 3M tadi. Saya terus terang mungkin semua orang juga sama. Sekarang saya kan pulang cuci tangan. Ya kan, cuci tangan minimal walaupun di rumah cuci tangan. Kalau di rumah kan nggak usah, kalau nggak ada kita sama-sama sehat nggak perlu pakai masker. Di luar apalagi di Mesir malah kan dulu juga orang Indonesia ada yang sudah pakai masker. Saya tanya kenapa ya, karena untuk menghindari debu. Jadi membiasakan diri kan nanti penyakit itu bukan hanya COVID, walaupun COVID udah selesai juga mungkin nggak ada salahnya kita teruskan pakai masker. Begitu. Terus membersihkan badan itu kan, terus juga kita kan harus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita tuh harus bukan hanya yang halal ya makanan, tapi yang thayyib, artinya yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan juga mungkin harus dibarengi dengan olahraga biar seimbang semuanya. Itu yang paling sederhana hikmat dari COVID-19 itu seperti itu. Yang kemudian juga adalah ini kan dengan anjuran stay home ya, membatasi mobilitas tuh kita jadi banyak berkumpul dengan keluarga lah begitu. Jadi apa namanya ya, kalau kita kan pernah dulu mengeluh nih nggak ada waktu lah, nggak ada apa gitu lah, tapi sekarang kita bisa bersama-sama gitu melakukan hal yang positif gitu ya di rumah, harus keluar ya. Jadi kalau orang di rumah itu mungkin terpenjara ya, tapi kalau orang yang kreatif ya, dia bisa melakukan apa nih ya, misalnya ya adalah yang dulu kan orang tuh kan cenderung masak jajan ya, kalau waktu sebelum COVID itu ke restoran makan kan. Sekarang kan orang pada takut tuh, jadi pada diam di rumah, dan pada diam di rumah itu kan nggak semua orang tuh bisa masak kan, ya delivery. Nah ini peluang sama orang yang kreatif itu bisa kan, kita lihat sekarang banyak dari WA ya suka di-share gitu. Ini makanan online ya istilahnya. Nah itu jadi berkembang kan sekarang, karena dan orang juga mungkin sekarang juga yang tadinya nggak bisa masak juga dia memaksakan diri untuk masak. Jadi akhirnya apa ya, ada efisiensi lah begitu. Begitu Mbak. Jadi ada efisiensi. Dan kalau saya yang paling menurut saya nih yang paling signifikan adalah ini Mbak.
dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang kita secara bebas gitu di luar, khususnya kita jadi di rumah, stay at home segala macam, kita jadi mempercepat apa namanya itu Society 5 itu. Jadi kita berkomunikasi, berinteraksi secara virtual online gitu. Dan kebetulan sebelum ada COVID juga sudah ada internet ya. Jadi berbasis internet ini. Jadi penggunaan internet semakin dirasakan dalam situasi COVID ini. Nanti kan kita segala membiasakan diri sudah berkomunikasi, berinteraksi virtual dan tidak, karena fisik itu mungkin bisa ini semakin ini Mbak, semakin tua lah katakanlah, ada degradasi lingkungan, daya dukung alam terhadap kehidupan manusia. Ya seperti ini mungkin COVID juga muncul karena alam atau apa yang sudah tidak bisa mendukung kehidupan manusia yang kan manusia tuh cenderung nggak puas kan, kalau dapat ini pengen gini. Sekarang untuk menstop, nah sekarang ya solusinya apa ya? Kebetulan kita sudah ada internet gitu, jadi kan mengurangi polusi, mengurangi konsumsi bahan bakar. Kan bahan bakar itu semakin langka sekarang. Jadi ya kita cukup di rumah saja mungkin. Ya memang ada hal-hal yang tidak harus selalu dilakukan secara virtual, tapi mengurangi lah. Jadi memang ini hikmahnya tuh ada untuk mengarah kepada keseimbangan gitu loh. Yang dulunya tadi mungkin kan penduduk dunia juga waktu pertama kan masih sedikit ya, tambah banyak kayak rumah aja gitu loh, tambah padat kan, sehingga kalau terus beraktivitas bumi ini bisa rusak gitu loh. Terus kita harus membatasi dan ada solusinya itu tadi. Berkomunikasi, berinteraksi melalui virtual online dengan berbasis internet, apa yang kita sebutkan nanti Society 5. Mungkin itu pertanyaan. Jawaban saya menjawab pertanyaan 5. Sangat menjawab, Pak. Kalau ada yang masih kurang, silakan ditanyakan lagi atau mau dipertajam. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih karena telah membagikan cerita kepada kami. Saya izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, Pak Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, Mbak Karina, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat berbagi di bulan Ramadan ini dengan sesama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terus apalagi ya mungkin demikian saja dari saya. Kalau ada kekurangan atau kehilapan mohon dimaafin saja ya. Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.